warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak? Saya Mas Rida, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232536 Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menjawab soal diskusi 5 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan materi integrasi teknologi dan pembelajaran di pendidikan dasar. Saya akan menjawab 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama adalah saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT, yaitu artificial intelligence yang dapat berkomunikasi dan menemukan solusi akan banyak hal. Untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI ini dalam proses pembelajaran dengan mengacu kepada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di kelas. Oke. Untuk jawabannya adalah, saya teringat pada seorang pendidik, seorang guru besar ya, untuk menyikapi adanya perkembangan teknologi, bahwa beliau menyatakan, yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dengan adanya kodrat zaman itu, bahwa sebagai seorang pendidik kita harus adaptif dan terbuka, artinya harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk mengikuti perkembangan zaman ini kan tidak mudah, berarti saya harus mengikuti pelatihan IT dan menggunakannya dalam pembelajaran secara berkesinambungan gitu. Dan penggunaan ChatGPT ini adalah merupakan salah satu perubahan atau resolusi terbaru dalam pembelajaran. Cara mengajar dan interaksi di abad ke-21 tentu berbeda dengan masa yang lalu gitu ya. Kodrat alamnya bahwa ketika kita mengikuti perkembangan zaman, maka kita juga harus menanamkan nilai karakter dan nilai. Kita harus menjaga keseimbangan antara mengikuti perkembangan zaman juga mempertahankan nilai-nilai budaya dan moral. Kemudian kita juga sebagai guru, saya juga dengan teman-teman kami itu harus bisa menuntun dan mengarahkan, harus bisa menekankan perannya untuk menuntun, mengarahkan, serta tahu kebutuhan muridnya itu apa gitu ya. Contoh implementasi pembelajaran di kelas dengan menggunakan ChatGPT, sebetulnya saya belum begitu lama gitu mengenal ChatGPT, tetapi semenjak saya kuliah, saya mulai melihat YouTube untuk belajar, untuk bertanya kepada teman gitu. Dan ternyata memang satu teknologi yang benar-benar seperti kita berkomunikasi dengan manusia. Jadi yang saya lakukan saat ini, awal-awal ya, saya melihat, bertanya tentang cara mengajar, bagaimana mencari bahan-bahan yang sesuai untuk anak-anak belajar gitu, dan menuangkannya dalam PPT dan memberikannya kepada anak-anak untuk dipelajari. Dan juga saya mengarahkan anak-anak untuk menggunakan ChatGPT ini untuk mencari sumber-sumber materi yang memang relevan untuk dikerjakan, untuk mengerjakan tugas ya, tetapi dengan satu arahan juga untuk digunakan hal-hal yang baik gitu. Misalnya mencari soal-soal yang sulit atau sulit dikerjakan, boleh minta bantuan ChatGPT untuk belajar memahami gitu. Nah, untuk soal yang kedua, berikan pendapat Anda mengenai video pada materi pengayaan 5.2 dengan judul A Day Made of Glass 2. Video tersebut menggunakan teknologi apa saja dan apa teknologi yang ditemui dalam video tersebut dan manfaatkan. Kemudian bagaimana persiapan Anda sebagai seorang guru atau pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat yang tergambar dalam video tersebut. Kalau menurut pendapat saya tentang video Day Made of Glass 2 itu sangat bagus dan visioner, karena ya itu mungkin untuk impian kita ke depan itu mungkin bisa aja menjadi seperti itu ya. Menggambarkan tentang potensi besar tentang penggunaan kaca di masa depan dengan sangat kreatif. Video ini tidak hanya menampilkan teknologi tentang bagaimana tidak hanya menampilkan tentang teknologi, tetapi juga mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana teknologi ini bisa mengubah cara hidup, bagaimana bisa bekerja dengan teknologi tersebut, bisa belajar, berinteraksi, dan menjalani kehidupan. Terus apa sih yang ada dalam
film tersebut teknologi apa saja yang bisa ditemui. Kalau menurut saya di situ ketika disentuh kaca akan menampilkan informasi. Jadi memiliki layar sentuh transparan yang hampir semua kaca disentuh itu akan menampilkan informasi. Kemudian ada kaca yang pintar sebagai layar digital interaktif. Terus ada ini otomatisasi perangkat rumah tangga dapat menampilkan informasi. Saat lemari aja digituin ada kacanya, itu sudah bisa kita memilih sepatu mana, baju mana, ya perangkat apa yang akan digunakan gitu pada saat itu. Terus juga ada head up display, kaca depan mobil menampilkan navigasi, ada kecepatan, informasi dan lainnya tanpa adanya gangguan hambatan. Kita mau pergi kemana tanpa ada, kita sudah tahu informasinya dari head up display tersebut. Terus teknologi kesehatan interaktif, dokter itu bisa melihat keadaan pasien, dimana dilihat di video itu kan pasiennya terbaring, masa dilihat ada data-data otaknya sudah kelihatan penyakit apa mungkin terdeteksi. Jadi bisa melihat keadaan medis seseorang gitu melalui teknologi kesehatan interaktif tersebut. Kemudian ada ini nih, konektivitas dan internetnya itu saling terhubung sehingga membuat pertukaran datanya itu cepat bertukar dan efisien. Seperti itu teknologi yang ada dalam video They Made of Glass 2 ya. Manfaatnya banyak, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, dalam ilmu kesehatan, sekolah dan lain-lain. Untuk menghadapi teknologi yang semakin pesat dan berkembang di era globalisasi ini, mungkin sekarang eranya 5.0 ya. Yang harus saya persiapkan sebagai pendidik untuk menerima teknologi tersebut adalah seperti tadi, harus mengikuti perkembangan zaman. Caranya apa? Mengikuti pelatihan ya, belajar dan beradaptasi dengan teknologi yang baru. Terus belajarnya itu berkelanjutan karena mungkin dari waktu ke waktu teknologi itu terus berubah, terus berkembang gitu. Jadi pelatihannya terus berlanjut gitu. Terus mencoba bereksperimen. Jadi jangan takut mencoba di kelas, mengintegrasikan teknologi di kelas gitu, bahwa kita mampu walaupun salah ya tetap dicoba lagi seperti itu. Terus harus literasi digital, jadi menggunakan teknologinya itu dengan bijak, aman dan dengan tanggung jawab gitu. Apalagi sebagai seorang guru ya harus bisa mengarahkan anak-anaknya untuk memanfaatkan teknologi dengan baik. Terus yang terakhir, kalau menurut saya kolaborasi penting dengan guru-guru di sekolah gitu ya. Karena untuk apa? Untuk saling belajar, untuk saling memberikan umpan balik. Apalagi mungkin si A bisa ini, si B tidak bisa ini ya, saling melengkapi, saling belajar, saling memberi motivasi untuk bisa menjalankan teknologi dan integrasikan dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu keniscayaan, tidak bisa dibendung. Jadi kita harus bisa mengikuti tren tersebut, tetapi sebaiknya penggunaannya dilakukan dengan bijak, aman dan terverifikasi. Mencari informasi yang relevan dan terkini adalah solusi terbaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.